besaran yang ditanyakan nih. Kemudian yang kedua, pisahkan benda tersebut yang mengalami kontak mekanis tadi dengan benda lainnya. Nah, ini kita pisahkan. Kemudian kita masuk tentang diagram ruang dan diagram benda bebas atau DBB ya, atau DBB. Nah, yang pertama, diagram ruang. Diagram ruang ini adalah diagram yang berupa ilustrasi, sketsa ataupun visual yang menggambarkan kondisi sesungguhnya di lapangan. Nah, jadi istilah diagram ruang ini bagaimana kita melihat kondisi struktur di lapangan gitu ya, kondisi sebenarnya di lapangan maksudnya. Kemudian diagram benda bebas atau DBB. Nah, ini adalah diagram yang menggambarkan semua gaya luar yang bekerja, baik itu gaya aksi maupun gaya reaksi, bekerja pada suatu benda sebagai akibat kontak mekanis dengan benda lainnya. Jadi akibat bersentuhan dengan benda lainnya maksudnya ya, sehingga seolah-olah benda lain tersebut telah dihilangkan. Nah, kita hilangkan benda yang lainnya tersebut dan kita gantikan dengan gaya. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menggambar diagram benda bebas ini? Nah, kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita tentukan benda yang akan kita amati. Nah, ini biasanya benda yang mengandung besaran ya, besaran yang ditanyakan nih. Kemudian yang kedua, pisahkan benda tersebut yang mengalami kontak mekanis tadi dengan benda lainnya. Nah, ini kita pisahkan antara elemen satu dengan elemen lainnya, kita pisahkan. Kemudian setelah dipisahkan, kita gantikan dengan sebuah gaya. Nah, arahnya boleh bebas sebelum kita sepakati perjanjian tandanya. Yang keempat, dalam pemberian gaya pengganti ini, nah pastikan sumbu koordinatnya sebagai acuan. Nah, ini tadi yang kita maksud, bahwa koordinat X dan Y ini untuk perjanjian tanda yang ke arah kanan X itu positif, Y ke atas positif ya, dan sebaliknya X ke kiri negatif dan Y ke bawah itu juga negatif. Kemudian untuk gaya-gaya momen yang bekerja itu kita sepakati searah jarum jam dia positif dan berlawanan jarum jam dia negatif. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa diagram benda bebas tersebut adalah diagram yang menggambarkan semua gaya-gaya luar. Nah, apa itu gaya-gaya luar? Nah, gaya luar adalah gaya reaksi yang timbul sebagai akibat kontak dengan benda lain secara mekanis, di mana kontak atau sentuhan tersebut dapat berupa titik tumpu atau tumpuan. Kita tahu bahwa struktur terdiri dari beberapa elemen atau benda yang saling bersentuhan atau mengalami kontak mekanis satu sama lainnya. Nah, salah satu elemen tersebut adalah tumpuan. Apa itu tumpuan? Tumpuan juga disebut dengan peletakan. Nah, sama dengan namanya, tumpuan ini memang bekerja sebagai penumpu atau penahan dari suatu struktur ya. Nah, ada tiga tumpuan yang paling umum kita kenal. Yang pertama ada tumpuan roll. Nah, gambarnya bisa kita lihat pada layar. Nah, gayanya kita ambil tegak lurus terhadap bidangnya ya, terhadap bidangnya. Jadi kalau dia tumpuannya tegak lurus terhadap bidang, berarti gayanya kita ambil tegak lurus. Tapi kalau dia bidangnya miring, nah itu juga gayanya juga, gaya reaksinya juga akan kita sesuaikan ya, supaya tegak lurus, kita ambil dia tegak lurus terhadap bidangnya. Itulah gayanya. Nah, pada tumpuan roll ini hanya mampu menahan gaya yang tegak lurus saja atau gaya yang vertikal saja terhadap bidang sentuhnya, dimana gaya reaksi pada Y itu adalah gaya yang dihasilkan oleh tumpuan roll. Jadi ibaratnya seperti roda kalau didorong dia tidak mampu menahan
gaya dorong tersebut atau gaya yang horizontal, nah dia juga akan ikut menggelinding ya, atau bergerak sesuai dengan arah gerakan gaya dorong tadi. Dan dia tidak menerima gaya horizontal, artinya dia tidak mampu menerima gaya searah X. Nah, artinya gaya searah X-nya itu sama dengan 0. Jadi tidak ada gaya yang bekerja padanya jika didorong. Kemudian tidak mampu juga menahan momen. Nah, apalagi momen gitu ya, apalagi momen. Nah, contohnya adalah roda-roda tadi misalnya. Yang kedua ada tumpuan sendi. Nah, tumpuan sendi ini seperti kita lihat pada engsel pintu ya. Nah, pada engsel pintu ini bayangkan kalau kita membuka pintu, itu dia akan memutar ya. Dia akan bisa dibuka maju mundur ya, maju mundur. Artinya beban momen di sini dia tidak mampu menahan ya. Dia tidak mampu menahan, tapi dia bisa memberikan perlawanan dari gaya horizontal maupun gaya vertikal, sehingga dia di sini mampu memberikan dua buah gaya, arah X dan arah Y ya. Jadi kita bayangkan pintu tadi. Pintu itu kalau kita tekan ya, kita tekan dia tegak lurus terhadap engselnya, nah itu dia tidak akan bergerak. Ataupun kita tekan dia sejajar dengan arah pintunya, tinggi pintunya, atau ke arah Y-nya kalau kita tekan, nah dia juga tidak bergerak ya. Dia juga tidak bergerak, sehingga dapat dikatakan dia mampu memberikan reaksi searah X dan Y. Jadi ada dua gaya yang bisa dihasilkan. Kemudian jepit, tumpuan jepit ya. Tumpuan jepit ya memang benar-benar dijepit ya, seperti pada gambar dapat kita lihat. Jadi dijepit, contohnya las kita sambungkan terhadap bidang lain, misalnya besi ya. Sebuah batang baja kita sambungkan terhadap besi, bidang besi yang lain misalnya. Nah, atau bidang baja yang lain. Nah, itu seolah-olah dia tertumpu jepit. Nah, tertumpu jepit ya, memang diam ya, diam, tidak bergerak dia, sehingga dapat dikatakan diberikan gaya dari arah manapun, nah dia akan mampu menahannya dan dia akan memberikan aksi sebesar gaya itu lagi. Nah, jadi kalau dia diberikan gaya searah X, searah Y dan momen pun, nah dia akan bertahan ya, dia akan bertahan dan tidak bergerak. Nah, seperti pada gambar dapat kita lihat. Kemudian kita lihat bagaimana konsep dari beban atau muatan. Beban itu terdiri dari ada beban terpusat atau beban titik. Nah, ini adalah beban yang mengenai struktur pada satu titik tertentu secara terpusat. Nah, ya, secara terpusat. Nah, contohnya pada gambar ini, pada gambar di layar itu ada sebuah batang tegar pada sepanjang A B, itu diberikan gaya di tengah-tengahnya besar P. Nah, ini satu titik ya. Nah, gambar di sebelah kanan juga katakan sebuah rangka batang ya, struktur rangka batang diberikan gaya di D sebesar P ya. Itu juga satu titik ya. Nah, kalaupun kita tambahkan gaya di titik lain, itu juga tetap gaya terpusat namanya, karena hanya di titik tertentu. Nah, beda dengan beban terdistribusi. Nah, beban terdistribusi juga biasa kita sebut beban merata ya. Ada merata seluruhnya atau merata penuh, dan juga ada merata tidak seluruhnya atau tidak penuh ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa beban terdistribusi itu adalah beban yang mengenai struktur secara merata dan tidak terpusat ya, tidak terpusat, dia merata di sepanjang batang itu, baik dia terdistribusi merata maupun tidak merata. Nah, artinya baik dia merata penuh maupun tidak merata sepenuhnya. Contohnya di sini adalah beban terdistribusi itu beban angin, beban air, beban gempa, dan beban lain-lain. Nah, beban gelombang laut juga bisa gitu ya. Nah, contohnya terlihat pada gambar. Kalau beban merata itu dia di sepanjang batang itu merata tinggi bebannya ya, besar bebannya merata. Kemudian yang tidak merata, yakni
ketinggian bebannya juga berbeda ya, ini tidak merata. Kemudian untuk menentukan resultan beban-beban terdistribusi ini, kita lihat yang pertama untuk beban terdistribusi merata misalnya. Nah, ada sebuah batang sepanjang L, diberikan gaya distribusi sebesar Q ya. Q ini satuannya Newton per meter ya, Newton per meter. Nah, besar gaya resultan atau gaya terpusatnya ya dari gaya terdistribusi merata segi 4 ini itu sama dengan gaya terdistribusi dikali panjang batang yang dikenai gaya-gaya terdistribusinya. Nah, dalam hal ini Q dikali L ya, sehingga nanti didapat satuannya Newton. Nah, kemudian posisi FR-nya tersebut berada tepat di tengah-tengah ya, karena ini segi 4. Nah, untuk posisi dari gaya resultannya tersebut itu berada di tengah-tengah batangnya. Jadi jangan keliru nanti ya. Kalau ada beban merata, harus kita cari dulu beban terpusatnya atau resultannya ya. Jangan langsung dimasukkan gaya terdistribusi Q ini. Nah, itu tidak boleh, itu langsung salah. Kemudian gaya mencari resultan beban terdistribusi tidak merata misalnya. Jadi di sini katakan ini bentuknya beban air ya, beban air. Jadi semakin ke bawah dia semakin besar tekanannya, gitu ya. Nah, katakan begitu. Jadi dia tidak merata nih kalau beban air itu kan tidak merata ya. Nah, batang sepanjang 12 meter misalnya. Ya, di sini ada batang sepanjang 12 meter dikenai beban tidak merata seperti bentuk segitiga ya, dimana besar bebannya itu 100 Newton per meter ya. Besar beban terdistribusinya ya 100 Newton per meter. Nah, berapa gaya resultannya atau gaya terpusatnya yang harus kita hitung? Nah, di sini kembali diingatkan lagi, jadi dalam perhitungan atau dalam analisa memang harus kita cari gaya resultannya dulu ya, atau gaya terdistribusinya dulu. Jadi jangan langsung dimasukkan gaya pusatnya dulu ya, gaya terpusatnya dulu. Jadi jangan langsung dimasukkan gaya terdistribusinya yang masih dalam satuan Newton per meter. Harus kita cari gaya resultannya yang satuannya Newton ya. Nah, di sini kita hitung gaya resultan yang berbentuk beban terdistribusi segitiga ini, yaitu dengan setengah dari alas dikali tinggi segitiganya tersebut ya. Dalam hal ini kalau posisinya seperti pada gambar, itu tingginya kita anggap yang 100 meter ya, yang 100 Newton per meter kita anggap tingginya itu. Kemudian alasnya adalah panjang dari batangnya ya, 12 meter. Nah, setengah dari gaya resultan tersebut adalah setengah dari alas dikali tinggi. Nah, sehingga kita dapatkan gaya resultan dari beban terdistribusi merata segitiga ini sama dengan 600 Newton. Nah, posisinya di mana? Posisi gaya resultan ini berada pada sepertiga dari alas batang tersebut ya, dari puncaknya ya, dari puncaknya sepertiga dari panjang batang tersebut. Jadi kalau sepertiganya adalah sepertiga dari 12 sama dengan 4 meter, atau 2/3 dari sisi tertinggi ya, sisi terpanjang dari bebannya. Sisi terpanjang dari bebannya adalah di sebelah kanan. Nah, 2/3 dari sisi terpanjang tersebut ke sepanjang batangnya ya. Jadi kalau kita hitung dari dari sisi terpanjang beban terdistribusinya, 2/3 dari 12 sama dengan 2/3 dari 12 itu sama dengan 8 ya. Jadi kalau kita hitung dari puncaknya, itu posisinya 4 meter dari puncak dan 8 meter dari sisi terpanjang dari bebannya. Itu begitu ya cara menentukan
resultan beban terdistribusi.